Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Pak Irwan. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Pak, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Sudah siap melakukan coaching untuk hari ini bersama Bu Endang? Insya Allah siap Pak. Kemudian tujuan coaching hari ini apa Bu? Tujuan coaching hari ini itu membantu Bu Endang Pak dalam rangka menyelesaikan permasalahannya berkaitan dengan anak didiknya yang belum lancar membaca Pak. Oh iya. Terus kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu berkaitan dengan kehadiran penuh Pak Risen, kemudian ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot untuk coachingnya. Terus adakah kompetensi yang lebih spesifik yang akan diambil pada coaching? Oh ya Pak, untuk kegiatan ini yang saya ambil dari ketiga tadi itu akan berkaitan dengan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Pak. Dari dua kompetensi itu saya masih merasa kurang gitu Pak. Terus dari yang akan Ibu kembangkan tadi, itu indikator apa yang ingin diambil? Oh iya, kalau mendengarkan aktif saya ingin menjadi pendengar yang baik Pak, yang bisa mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh coachingnya. Kemudian kalau dari mengajukan pertanyaan berbobot tadi, saya bisa memantik coach saya untuk menyampaikan semua permasalahan yang dihadapi dan mencari solusinya gitu Pak. Iya, bagus sekali ya. Semoga untuk tujuan coaching hari ini bisa tercapai dan berjalan dengan lancar. Selamat menjalankan coaching. Ya, terima kasih Pak Irwan. Selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi Bu Endang. Ada apa nih Di sini mau curhat Bu. Bolehlah, mumpung masih jam istirahat. Namanya ada apa? Mau ngomongin murid saya kan mengajar kelas 4. Itu rata-rata belum bisa lancar membaca. Oh begitu. Terus apa yang Bu Endang inginkan dari percakapan ini? Ya, saya ingin murid saya segera lancar membaca. Apa hambatan yang selama ini dialami oleh murid Bu Endang sehingga tidak lancar membaca? Mungkin karena situasi pandemi beberapa tahun yang lalu, sehingga anak-anak belajar secara daring, kurang perhatian dari orang tua, kurang adanya pendampingan dan kebiasaan dalam membaca. Oh, jadi dampak dari pandemi ya Bu ya, sehingga anak-anak kurang lancar dalam membaca. Kemudian kalau berbicara tentang kekuatan dari sekolah yang mendukung itu yang seperti apa? Mungkin sekolah saya mempunyai perpustakaan yang lengkap dengan buku-bukunya dan petugas perpustakaan. Oh ya, jadi ada yang mendukung itu perpustakaan ya Bu dengan buku-bukunya. Kemudian ada kekuatan yang lain kira-kira? Ada guru mata pelajaran yang mengajar di kelas saya. Jika situasi yang Ibu inginkan di level 10, kira-kira saat ini ada di angka berapa? Berapa ya Bu? Mungkin bisa dikatakan di level 6. Murid saya kan berjumlah 20, sedangkan yang belum lancar membaca itu ada 8. Oh, berarti menginginkan di level masih di level 6 gitu ya. Kemudian banyak murid tadi yang 20 belum, banyak yang masih belum lancar dalam hal membaca gitu. Kemudian yang Ibu inginkan itu berada di level berapa? Ya, saya optimis di level 10 lah Bu. Nah, kalau Bu Endang itu optimis di level 10, apa solusi yang Ibu bisa lakukan dari permasalahan ini? Mungkin yang pertama saya bisa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran untuk melakukan kebiasaan membaca setiap pagi sebelum pelajaran dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan sekolah saya. Oh ya, jadi Bu Endang ingin memanfaatkan fasilitas perpustakaan dan juga berkolaborasi begitu ya Bu. Ya. Lalu untuk strategi yang ingin Ibu terapkan itu yang seperti apa? Hal pertama mungkin saya akan menerapkan sebelum 15 menit sebelum pembelajaran dimulai akan dilaksanakan kebiasaan membaca terlebih dahulu di pojok baca setiap kelas. Bagus sekali Bu, itu sudah mendukung ya tadi dengan kegiatan pojok baca seperti itu. Kemudian apa ada strategi yang lain Bu? Gimana ya Bu? Mungkin
setiap istirahat membiasakan anak membaca materi atau membaca buku lainnya di perpustakaan sekolah atau mengaktifkan kembali pinjam buku di sekolah, perpustakaan sekolah. Oh ya, jadi Bu Indah ingin mengaktifkan perpustakaan gitu ya Bu, dengan cara mengaktifkan siswa untuk meminjam buku seperti itu. Nah, kira-kira Bu dalam berkaitan dengan hal itu, adakah yang membantu Ibu dalam melaksanakan hal tersebut, misalnya teman atau anak didik seperti itu? Mungkin saya akan bekerja sama dengan guru mata pelajaran dan petugas perpustakaan. Begitu. Oh ya. Kira-kira yang mau dilakukan dalam waktu dekat itu yang seperti apa Bu? Ya, secepatnya untuk pembiasaan 15 menit sebelum pembelajaran dan perpustakaan tadi. Oh ya, begitu. Bagus sekali ya Bu, semoga nanti program Ibu bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Ya, kita sudah lama ngobrolnya. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Saya yakin dan saya menjadi percaya diri untuk bisa membuat anak didik saya di kelas 4 tadi untuk segera lancar membaca dan untuk menghadapi AKM tahun depan. Ya, semoga apa yang Ibu harapkan bisa tercapai begitu ya Bu ya. Terus minggu depan semoga kita bisa bertemu lagi, kita bincang-bincang lagi begitu ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Eni. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Indah. Luar biasa sekali percakapan dari Bu Eni dan Bu Endang. Itu kalau dilihat dari rubrik penilaiannya sudah terpenuhi semuanya dari alur datanya, kemudian